Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, kami dari kelas A, kelompok 3, Latsar BDK Malang. Perkenalkan, nama saya Andrew Aditya Bradika dan rekan saya. Dev Firmansyah. Ya, kami di sini akan melakukan benchmarking atau bisa dengan kata lain perbandingan ya, Mas Ade ya, dengan kantor yang benar. Saat ini ditempati oleh Mas Ade dengan salah satu bank swasta, yaitu adalah Bank BCA. Ya, mungkin diawali dengan Mas Ade dulu ya, tentang masalah-masalah apa saja yang bisa menjadikan bahan untuk kita melakukan diskusi, Mas. Ya. Pertama, aku pengen bahas masalah dulu ya, yang saya lihat. Terlebih lagi terkait pelayanan, karena saya kan sekarang berada di seksi pelayanan. Jadi mungkin ada beberapa masalah. Yang pertama itu terkait penggunaan layanan secara digital atau online tuh masih kurang banget gitu. Jadi masih banyak wajib pajak gitu yang harus datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan. Misalkan kayak untuk dapat kode billing itu kan harusnya bisa secara online, tapi banyak yang masih datang ke kantor gitu. Jadi membuat antrian yang cukup banyak seperti itu. Terus yang kedua itu terkait jarak tempuh wajib pajak yang sangat jauh untuk ke kantor pelayanan. Jadi ini mungkin nggak hanya dialami oleh kantor saya doang ya. Jadi mungkin ada beberapa mungkin kantor yang di luar Jawa juga mungkin mengalami ini. Ya, betul. Seperti misalkan ada beberapa wajib pajak yang jaraknya tuh ke kantor tuh sekitar 2,5 jam gitu. Jadi misalkan sebagai contoh ya, saya mengalami itu misalkan ada wajib pajak yang persyaratan untuk mengurus sesuatunya kurang gitu. Jadi harus balik lagi di esok harinya. Nah itu kan seperti itu kan sangat menyulitkan juga untuk wajib pajaknya. Seperti itu. Terus yang terakhir mungkin ini secara umum di DJP itu terkait website dan aplikasi yang sering down atau terkadang mungkin bukan sering. Jadi pelayanan tuh mungkin jadi agak lambat gitu. Mungkin jadi tertunda beberapa jam gitu. Seperti itu, Mas Andrew. Baik, Mas Ade. Lalu kita akan menjelaskan mengenai Bank BCA ya. Mengapa silakan, Mas Andrew. Kita memilih benchmarknya yaitu Bank BCA? Ya, untuk diketahui bahwa Bank BCA pada tahun 2020 meraih 47 penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia tahun 2020. Nah, ajang The Best Contact Center Indonesia 2020 ini merupakan ajang tahunan dan program unggulan yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association yang berisi tentang meningkatkan peranan contact center dan customer service terhadap pelayanan pelanggan. Nah, ini mungkin bisa menjadi contoh untuk kantor Mas Ade juga ya, mengenai salah satu prestasi dari Bank BCA ini. Nah, tentu saja tidak hanya contact center yang dinilai, tetapi juga inovasi-inovasi terkait teknologi modern seperti aplikasi dan lain-lain. Nah, dalam hal ini jika dikaitkan dengan nilai-nilai aneka, merupakan bentuk komitmen mutu Bank BCA untuk menjadi lebih baik. Ya kan Mas Adi, yaitu perubahan ya, benar. Jadi baik gitu ya. Perubahan terus-menerus. Oleh karena itu kita mengambil contoh Bank BCA untuk dijadikan benchmark. Nah, keunggulan yang mungkin bisa diterapkan di kantor Mas Ade antara lain yaitu yang pertama penggunaan aplikasi Bank BCA yang saat ini tuh sudah digunakan oleh banyak orang ya. Akan tetapi kan terkadang tuh kalau misal bank lain itu kan kadang sering error, sering apa gitu ya. Kalau Bank BCA itu kan seperti kita tahu sendiri ya, merupakan salah satu aplikasi yang stabil lah. Stabilan aplikasi Bank BCA itu bisa dibilang terbaik ya. Walau tampilannya bisa dibilang jelek, tidak seperti bank lain.
Lalu yang kedua, Ya benar. Ya. adanya My BCA. Jadi itu kayak layanan di mall-mall gitu, di kota-kota besar ya mungkin ya Mas Ade ya. Nggak bisa Iya. di kota-kota kayak seperti penempatan kita itu ya, yang nggak ada mall. Jadi orang mau dapat layanan nggak perlu ke kantor cabang, tapi bisa di mall-mall gitu ya. Mungkin kalau di tempat-tempat yang terpencil seperti tempat kita, mungkin bisa diadakan di tempat umum yang strategis atau tempat umum yang letaknya jauh, yang bisa mencakup oleh wajib pajaknya gitu ya Mas Adi. Oh ya, benar. Lalu yang ketiga, keunggulannya yaitu banyak layanan Bank BCA yang saat ini sudah secara online, jadi sudah nggak harus datang ke kantor lagi ya Mas Adi. Ya itu benar. penjelasan keunggulan-keunggulan dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Adi? Mungkin tadi terkait inovasi-inovasi dari BCA itu tadi saya dengar bagus-bagus banget sih. Tapi mungkin ketika ngelihat berdasarkan diterapkan kantor saya, mungkin ada beberapa hambatan ya, Andro ya. Nah, mungkin yang dari saya pikirkan itu hambatannya yang pertama terkait mungkin ada sebagian masyarakat di sini mungkin masih kurang paham terhadap teknologi gitu. Jadi misalkan kayak terkait penggunaan aplikasi untuk buat kode billing itu masih kurang paham, terus juga aplikasi untuk lapor SPT juga masih kurang paham. Itu kan mungkin dapat diatasi juga ya hambatan ini dengan sosialisasi terus-menerus gitu secara masif mungkin ya terkait aplikasi. Misalkan ada wajib pajak datang mau buat kode billing, terus dikasih tahu ini ternyata bisa lewat HP loh, atau bisa lewat WhatsApp, atau lewat SMS juga bisa seperti itu. Jadi nggak perlu datang. Nah mungkin terkait itu sih, terkait sosialisasinya untuk mengatasi hambatan ini. Terus yang kedua mungkin terkait yang menempatkan di tempat-tempat strategis gitu ya. Jadi kan masyarakat juga lebih dekat, tapi mungkin ada hambatan juga di sini terkait sumber daya yang kurang mungkin untuk membuat pos pelayanan di tempat-tempat strategis itu ya. Betul Mas Adi. Jadi hambatan ini bisa diatasi juga sebenarnya. Jadi misalkan untuk mengefisiensikan atau mengefektivitaskan gitu tempat-tempat yang benar-benar bisa kita lihat gitu, mudah diakses dari mana saja, mungkin seperti itu ya. Gitu. Jadi nggak perlu buka banyak-banyak, tapi bisa efektif dan efisien seperti itu. Mungkin seperti itu sih dari saya ya hambatannya. Siap Mas Adi. Kalau untuk call center-nya gimana Mas Adi di kantornya Mas? Mungkin terkait call center ya. Mungkin dari petugas, mungkin ada berapa kadang ada WP nelpon, tapi mungkin ada momen petugasnya mungkin lagi ada kerjaan lain, jadi ada kadang ada yang nggak diangkat gitu, tapi ya sebisa mungkin dari petugas itu ya diangkat, dijawab gitu. Mungkin agak terlambat aja mungkin. Jadi itu bisa dari petugasnya untuk dimaksimalkan lagi ya, untuk standby setiap saat seperti itu. Dan keramahannya juga perlu ditingkatkan lagi mungkin. Jika kita menghubungkan dengan nilai-nilai aneka mungkin ya Mas Ade, kan ada nilai anti korupsi ya ini Mas Ade. Apakah di kantor Mas Ade itu ada semacam aplikasi atau call center untuk masyarakat mengadukan terkait tindakan korupsi gitu Mas Ade? Oh, kalau terkait itu ada ya. Jadi di depan, khususnya di front office ya. Jadi itu ada stand banner gitu terkait pelaporan. Kalau misalkan ada kecurangan atau misalkan ada penyalahgunaan wewenang, itu bisa dilaporin di KI atau di WISE gitu secara langsung dari ke Kemenkyu-nya, itu bisa juga, atau ke KI-nya juga bisa seperti itu. Ya, mungkin tambahan dari saya mungkin ya Mas Ade, mungkin bisa digaungkan lagi ya mengenai
anti korupsi itu, misalnya ada wajib pajak yang datang, Iya. kita sekalian memberikan sosialisasi gitu ya Mas Ade. Iya. Bisa. Mungkin belum ada sih kalau terkait sosialisasi gitu di wajib pajak nih, terkait anti korupsi. Ya. Mungkin bisa saya terima masukannya. Siap. Ya. Terima kasih Andrew. Ya itu mungkin sekian dari kami. Itu adalah bagaimana kita menghubungkan atau membenchmark Bank BCA dengan kantornya Mas Ade ya. Ya mungkin masih ya terpaut jauh lah ya jika dibandingkan dengan Bank BCA lah ya, karena Bank BCA merupakan yang saat ini mungkin bank swasta terbaik di Indonesia mungkin ya Mas Ade ya. Mungkin ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita untuk meniru Bank BCA dengan tindakan-tindakan yang sudah kami jelaskan tadi dan hambatan-hambatan yang mungkin bisa terjadi. Baik, cukup sekian dari kami. Saya Andrew Aditya Bredika dan rekan saya. Saya Ade Firmansyah. Ya, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.